Pada episode kali ini, Bu Bidan akan menjelaskan tentang jenis-jenis KB. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Tanya Bu Bidan. Di channel YouTube ini, Bu Bidan akan menjelaskan banyak hal mengenai kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, KB, dan juga kesehatan reproduksi, bahkan program hamil. Baik, perkenalkan nama saya Bu Bidan Dian, dan saya adalah Bu Bidan sahabat Bunda semuanya. Sebelum kita memulai video pada kali ini, Bu Bidan ingin mengingatkan bunda-bunda untuk pencet tombol like dan juga jangan lupa komen dan juga di subscribe ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembahasannya, yaitu KB. KB atau alat kontrasepsi. Apa sih ini? Ini adalah sebuah alat yang dibuat oleh kita, manusia, untuk mencegah adanya kehamilan. Karena ini dibuat oleh manusia, berarti ini juga ada angka kegagalannya ya bunda-bunda. Jadi bahwa yang harus kita tahu, setiap alat kontrasepsi ini memiliki angka kegagalannya masing-masing. Dan ini tidak sama dari satu alat kontrasepsi ke alat kontrasepsi yang lainnya, begitu ya. Selain itu juga pemakaian KB ini tidak bisa disamaratakan untuk semua bunda-bunda, bahwa setiap bunda memiliki keadaan tubuh yang berbeda, memiliki kebutuhan yang berbeda, dan juga memiliki keinginan yang berbeda, sehingga nanti penggunaan alat kontrasepsi ini harus disesuaikan dengan hal-hal itu semua. Nah, yang perlu bunda-bunda ketahui di sini adalah penggunaan alat kontrasepsi ini biasanya memang tidak melindungi dari infeksi menular seksual, namun hanya ada satu alat kontrasepsi yang benar-benar melindungi dari infeksi menular seksual. Apakah itu? Itu adalah kondom. Nah, tapi lain-lainnya tidak ada yang melindungi ya bunda-bunda. Nah, sekarang Bu Bidan akan menjelaskan bahwa ada 3 jenis alat kontrasepsi bunda-bunda, hanya 3 ya. Baik, yang pertama yaitu adalah alat kontrasepsi alamiah. Nah, alat kontrasepsi alamiah ini apa? Adalah alat kontrasepsi yang dipakai dengan tidak menggunakan alat dari luar, namun menggunakan sistem tubuh kita. Jadi intinya dari alat kontrasepsi alamiah ini adalah menghindari masa subur, itu saja. Nah, caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan menggunakan kalender, yaitu dengan kita melihat kapan kita menstruasi yang pertama dan kemudian menstruasi yang berikutnya, dan dari situ kita bisa melihat kapan itu masa subur kita. Nah, kemudian masa suburnya itu dengan apa, Bu Bidan? Caranya yaitu dengan kita menggunakan suhu basal, atau kita setiap harinya kita harus menggunakan termometer bunda-bunda pada saat kita bangun tidur, dan pada saat ada satu hari, hanya satu hari dalam 1 bulan itu yang kita suhunya itu meningkat kurang lebih 1 derajat Celcius, itu biasanya adalah saat dimana kita sedang ovulasi, kalau kita sedang tidak sakit ya bunda-bunda ya. Nah, kemudian apa sih ini bunda-bunda alat yang kemudian bisa kita pakai juga, yaitu dengan menggunakan pengamatan terhadap lendir serviks. Seperti yang kita tahu bahwa setiap harinya wanita itu mengeluarkan lendir bunda-bunda ya, yang bisa kita lihat itu di celana dalam kita. Nah, pada saat masa ovulasi bunda-bunda yang hanya terjadi 1 hari dalam 1 bulan, hanya 24 jam. Nah, itu biasanya lendir serviksnya ini mulur sekali seperti gambar sebelah ini. Nah, jadi KB alamiah ini dengan menggunakan 3 kombinasi ya bunda-bunda, dari kalender, dari kita tahu kapan sih kita masa suburnya kira-kira, kemudian yang kedua dengan suhu basal, dan yang ketiga juga dengan lendir serviks. Baik, itu adalah jenis KB yang pertama. Kemudian jenis KB yang kedua apa? Yaitu jenis KB jangka pendek. Oke, nah jenis KB jangka pendek ini, jangka pendeknya sependek apa Bu Bidan? Nah, sependek apa itu ya, ini hanya efektif pada saat bunda-bunda memakai KB-nya saja. Kalau sudah tidak dipakai, misalnya tidak diminum atau tidak disuntik lagi, itu sudah biasanya sudah kesuburannya sudah kembali lagi begitu. Nah, ini sangat efektif bunda-bunda pemakaian KB jangka pendek ini, namun memang pemakaiannya harus berulang, harus berkali-kali begitu. Nah, apa saja sih Bu Bidan contohnya kalau KB jangka pendek ini? Contohnya adalah KB pil seperti ini ya bunda-bunda, dan ini harus diminum setiap hari di saat yang sama. Misalnya malam ya malam saja, setiap hari, dan ini harus teratur. Kalau minumnya hari ini minum, besok tidak, besoknya minum lagi, besoknya lagi tidak. Nah, ini tidak efektif. Lebih baik sudah tidak usah pakai KB begitu, lebih baik diganti ke metode yang lain. Baik, yang berikutnya apa? Yang berikutnya yaitu KB suntik. KB suntik seperti ini yang harus disuntikkan ke bunda setiap ada yang
penyuntikannya setiap 1 bulan bunda-bunda, dan kalau yang 1 bulan ini biasanya masih menstruasi, dan kemudian KB suntik yang 3 bulan yang seperti ini, kalau yang 3 bulan memang tidak menstruasi begitu. Nah kemudian apalagi Bu Bidan selain itu? Nah selain itu juga ada kondom ya bunda-bunda, dan kalau kondom sudah jelas ini harus hanya sekali pakai saja. Dan kemudian yang terakhir yaitu adalah metode amenorelaksasi, atau ini pada bunda-bunda yang baru melahirkan dan belum mendapatkan menstruasi dan juga menyusuinya teratur setiap 2 jam sekali dan belum mendapatkan haid, itu boleh menggunakan metode amenorelaksasi karena ini efektif sampai dengan bayinya usia 6 bulan ya bunda-bunda. Baik, yang berikutnya yaitu KB metode jangka panjang. Nah kalau metode jangka panjang ini panjangnya bisa sampai 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, bahkan ada yang sampai dengan seumur hidup begitu. Ini sangat efektif sekali untuk mencegah kehamilan bunda-bunda. Nah apa saja sih kalau metode jangka panjang? Nah kalau metode jangka panjang itu ada IUD atau alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim, seperti ini bentuknya. Nah kemudian kalau ini memang bisa bertahan sampai dengan, ada yang ini bermacam-macam, ada yang 3 tahun, 5 tahun, ada yang 10 tahun begitu. Nah kemudian apalagi susuk atau implan, ini biasanya dimasukkan ke sini. Ini Bu Bidan yang harus masang ya, nanti diberikan anestesi dan kemudian taruh di sini begitu. Yang terakhir dari metode jangka panjang ini adalah KB steril. KB steril ini ada 2 macam, yaitu KB steril untuk ibu dan juga KB steril untuk ayah begitu ya. Jadi ini bisa, kalau KB steril ini berarti berlakunya seumur hidup begitu. Pada saat dari semua banyaknya alat kontrasepsi ini, apa sih yang harus bunda-bunda perhatikan pada saat memilih metode kontrasepsi? Yang pertama adalah efektivitas. Nah karena begini, seberapa penting sih kira-kira bunda-bunda untuk tidak hamil? Bunda ini bisa mengingat penggunaan KB atau tidak. Kalau misalnya, oh saya lupaan Bu Bidan, berarti jangan pilih KB pil ya, atau jangan yang suntik, tapi lebih baik yang lebih panjang seperti implan atau IUD seperti itu. Nah kemudian juga yang kedua, kita harus memperhatikan efek sampingnya. Nah di video-video yang berikutnya ini nanti Bu Bidan akan ada penjelasan lebih lanjut dari masing-masing alat kontrasepsi mengenai efek samping, bagaimana cara pemakaiannya dan lain-lain. Jadi Bu Bidan merekomendasikan bunda-bunda untuk menonton video yang berikutnya, begitu ya. Nah kemudian juga jangka pendek atau jangka panjang, apakah bunda-bunda ingin menunda kehamilan selama 1 tahun saja atau 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, itu harus dipertimbangkan. Nah yang terakhir juga, dan apakah kira-kira bunda-bunda memerlukan perlindungan terhadap infeksi menular seksual. Jika membutuhkan ini, maka sebaiknya bunda-bunda juga bisa memakai kondom, juga menggunakan KB yang lain ya, seperti suntik lain-lain, pil ataupun IUD, implan, dan juga ini bisa didobeli dengan kondom begitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika bunda-bunda masih ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ini, dan juga bunda-bunda silahkan bergabung di Facebook grup Tanya Bu Bidan, karena Bu Bidan akan menjawab banyak sekali pertanyaan di setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 8 sampai jam 9 malam. Jangan lupa subscribe dan juga sehat selalu semuanya.